Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد. Ma'azul muslimin wal muslimat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam rangka mengawali hari dengan melakukan ketakwaan, yaitu bermajlis ilmu, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengambil hikmah. Lebih tepatnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai ada di pembaringan karena sakit, sebelum nantinya Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Rekan-rekan sekalian, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, tepatnya tentu setelah turun surat, bagian dari surat terakhir yang Allah turunkan, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika wastaghfir, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Maka semenjak turun ayat ini sampai beliau sakit-sakitan bahkan kemudian wafat, banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali membasahi bibirnya dengan tasbih dan istighfar. Jadi kalau ada dua riwayat misalnya, ada riwayat mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar sehari lebih dari 70 kali. Ada mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar sehari lebih dari 100 kali. Maka bagaimana mengumpulkan kedua riwayat ini? Mudah. Ketika sahabat meriwayatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar sehari 70 kali, ya berarti sebelum turunnya surat An-Nasr. Dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan beristighfar sehari 100 kali, berarti ini beliau lakukan setelah turun surat An-Nasr. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wastaghfir, ya, beristighfarlah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering beristighfar, bertasbih, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini disaksikan oleh para sahabat. Bahkan ketika beliau mulai sakit pun beliau memperbanyak zikir-zikir ini. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, dan ini bagian dari wasiat beliau, bahwa aku tinggalkan kalian dengan agama ini, lailuha kana hariha la yazighu anha
illa halik. Aku tinggalkan kalian dengan agama ini yang begitu jelas, terang, gak perlu ditambahi. Ibarat malam seperti siang hari. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siang, menterang-menterang. Harusnya malam itu gelap, tapi ini terang. Saking jelasnya agama Islam. Lailuha kana hariha la yasighu anha illa halik. Maka tidaklah ada orang yang menyimpang kecuali dirinya pasti binasa. Itulah kenapa pentingnya orang itu beriman di atas ilmu, beramal juga di atas ilmu. Karena di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau tanya kepada para istrinya, kepada Aisyah, kepada Hafsah, masih ada apa enggak hartaku di dalam rumah? Dinar, dirham. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarkan, sedekahkan. Kenapa? Beliau terangkan bahwa setiap para nabi dan para rasul la yuwaris, tidak mewariskan harta. Para nabi dan rasul itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan syariat khusus bagi mereka tidak boleh mewariskan harta. Terus apa yang diwariskan? Rasul menyampaikan sendiri bahwa para nabi dan para rasul tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Maka siapa yang mengambil warisan ilmu ini, itu lebih daripada warisan-warisan harta-harta dunia. Itulah kenapa orang-orang yang berilmu, alim, ya, dikenal sebagai pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, karena mereka lah yang mengambil warisan itu. Dan kita dimotivasi untuk berada di jalur apa yang mereka lakukan, yaitu menuntut ilmu. Kasihan, ya, miskin dalam arti eman-eman, kasihan, ngesakne, ibadah tanpa ilmu, gaya-gayanya pakai Al-Quran. Wadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah, sebutkan Allah. Dzikran katsira, dengan penyebutan sebanyak-banyaknya. Ini ayat ini, nggak mungkin salah. Tapi manusia banyak salah kalau tidak mengkaji kandungannya, tafsirnya, ilmu tentang itu. Ayat wadhkurullaha dzikran katsira. Ujung-ujungnya apa? Karena hanya tahu artinya secara literally. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, kemudian muncul zikir hanya Allah saja. Allah, Allah, Allah. Allahu, Allahu, Allahu. Lek wis kena pirang puluh hewu kesel dikarek hu. Pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan zikir lafaz semacam ini. Lah bagaimana? Katanya disuruh zikir memperbanyak Allah. Tapi Rasul mengajarkan gak cuma lafal Allah, harus disandingkan dengan pengagungannya. Contohnya Allahu Akbar, disandingkan dengan memujinya Alhamdulillah, disandingkan dengan mensucikan Allah Subhanallah. Lah itu baru zikir yang ada. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah silahkan,
Mau sebanyak-banyaknya, subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah, silahkan sebanyak-banyaknya. Gak ada bilangan maksimalnya. Kecuali ketika ba'da sholat. Allahu Akbar juga silahkan. Tapi jangan kemudian membuat zikir-zikir lain. Lafal-lafal lain yang tidak pernah dikenal oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak mengajarkan, padahal Rasul dikenal sebagai afshahul Arab, orang Arab paling fasih. Artinya, kalau kita bikin wirid sendiri, bikin zikir sendiri, itu punya makna lain, seakan-akan Nabi kurang di dalam mengajarkan, atau Nabi khianat tidak menyampaikan, atau Nabi males zikir makanya nggak ngajari zikir yang kita buat sendiri. Lah kok medeni ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi ilmu itu musuhnya memang setan. Rasul sudah menyampaikan bagian dari wasiatnya, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ba'di, tidak mungkin kalian tersesat. Sepeninggalku tidak mungkin kalian tersesat kalau kalian memegang dua perkara ini. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan juga sunnah, yaitu ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis sahihnya. Itu semuanya adalah kunci kita. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian diwajibkan untuk mengikuti ajaranku, kata Nabi, dan 4 khulafa'ur rasyidinku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini perwakilan para sahabat, karena mereka punya keistimewaan dibanding masyarakat sepeninggalnya. Meskipun kalau satu persatu di antara mereka ya tetap pasti masih punya kesalahan. Tapi kalau sudah sahabat berkumpul, berkonsensus, berijma, sepakat, nah itu juga bagian dari syariat. Tapi lagi-lagi, terkadang kebenaran dari ilmu itu dengan mudahnya kalah dengan mitos agama yang bercokol di lingkungan atau masyarakat yang sudah bertahun. Ini contohnya, rekan-rekan sekalian. Belum lama ketika kami membimbing umroh beberapa pekan yang lalu, itu dari Indonesia, dari manasik, itu sudah kami wasiatkan, kami kasih wejangan, tausiah. Ini ibadah salah satunya pakai harta. Kayak kuwi ora murah. Eman-eman kalau sampai muspro, sia-sia. Maka yang terpenting kami sampaikan kepada jamaah yaitu memurnikan ibadah ini lillahi ta'ala. Ikhlas. Bukan karena siapa-siapa, bukan untuk siapa-siapa. Kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolong ikuti sebagaimana Rasul sampaikan, khudhu anni manasikakum. Manasiknya Nabi itu yang kita tiru. Kemudian kami sampaikan juga bahwa tanah suci, baik itu Mekah maupun Madinah, itu yang suci bukan perkara lemah. Itu yang suci dikarenakan penduduknya bertauhid, kokoh imannya, beramal sesuai petunjuk Nabi, sehingga Allah berikan kemakmuran, rahmat, barokah. Allah bukakan berbagai macam kenyamanan. Ya, sampai kemudian dikenal sebagai dua tanah suci. Ini di Solo saya ucapkan. Di Bandara Soekarno-Hatta saya ulangi lagi.
Dan turun di Madinah pun saya ulangi. Jadi insya Allah tidak ada alasan belum mendengar itu nggak ada. Seping telur. Dalam kondisi seperti ini kan maksudnya diniatkan fokus semua kan. Bukan ketika makan, bukan ketika ini. Pas lagi seperti ini. Lah suatu sore, tak ada sholat asar. Biasanya kalau di Masjid Nabawi kalau pada sholat asar itu waktunya memakamkan jenazah. Maka saya ajak jamaah yang laki-laki itu ke makam Baqi. Lah kok ternyata ada di antara salah satu jamaah ameh jukuk lemah kuburan Baqi. Orang ngeluh das. Ya Allah, Mas. Saya 3 kali jenengan ngrungokne napa mboten? Nggih Pak Ustaz. Saya bilang, enggak ada manfaatnya. Enggak membawa manfaat, enggak membawa madharat tanah kuburan Baqi. Sampai bakul apa to? Teng griya. Wong penting masih Solo Raya lah. Bakulan soto rawon. Alah, ini lemah arek mbok dhewe sampean gawe penglaris loh. Sudah enggak usah. Ini kalau sampai konangan jangan cuma sampean sing gawe molo. Kita pun semuanya akhirnya gawe molo, ngising-ngising wong Indonesia. Loh, tapi emang teng lingkungan kula jare lek wong ki lek umrah apa haji kudu njupuk lemah kok kene Pak Ustaz. Nah, toh bener toh. Ping 3 iki sampai ngotot urat leher metu lho. Kalah dengan apa yang disebut lah jari masyarakatku Pak Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Kenyataan itu. Ya, sudah enggak butuh lagi. Yang suci bukan karena lemahnya ini, karena kekokohan iman kaum muslimin dan muslimat. Enggak ada manfaatnya. Mau lemah sini, mau lemah Solo, Karanganyar, Boyolali sama aja. Kalau kita sama-sama bertakwa, beriman, maka Allah akan berikan rahmatnya, barokahnya, maunahnya. Seperti itu. Itu kejadian. Lah kok besoknya saya gawe perkara nek. Ngobek golek suket Fatimah. Saya bilang lagi, ya Allah, jamaah, suket Fatimah ini sudah diteliti. Kalau dikonsumsi sama ibu hamil yang mau bersalin malah banyak membawa madharat. Medisnya sudah jelas. Makanya wis gak ono neh wong sing bakulan itu. Oh, tapi pesennya ya, tokoh kampung saya pokoknya kudu nggawa suket Fatimah. Ya. Lah wong tokoh kampung sampean wis nate rene, dereng. Lah kok ya lucu. Lah urung nate rene ya pesen aneh-aneh. Ya. Nah, itu. Jadi inilah salah satu gambaran beragama di sekitar kita. Jadi kebenaran itu masih jauh kalah dengan mitos yang bercokol. Padahal itu jauh dari kebenaran. Bahkan bisa menggerogoti keimanan kita. Kan eman-eman tadi. Duit selawe yuto, ya. Kemudian jauh-jauh pergi ke tanah suci hanya untuk ngambil mitos-mitos tadi, tanah segenggam dan lain seterusnya. Fala haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Jauzi beliau memberikan nasihat dengan gambaran. Ada 2 manusia yang pernah tenggelam. Ya, pernah tenggelam. Yang pertama adalah Fir'aun. Beliau gambarkan 2 sosok. Sosok pertama adalah Fir'aun.
Dan sosok kedua adalah Nabi Yunus. Dan di antara dua ini, yang tenggelamnya lebih parah Nabi Yunus. Fir'aun kan delep kok delep tok. Ya. Allah tenggelamkan ketika laut yang awalnya terbelah kemudian balik lagi seperti asal. Adapun Nabi Yunus alaihissalam sudah ditenggelamkan, diuncalne mbek wong kapal-kapal ini. Ya, karena awalnya kan Nabi Yunus yang berdomisili di daerah Nainawa itu berdakwah kepada umatnya mendablek semuanya. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah, ya Allah, azablah, turunkan azabmu untuk masyarakatku ini. Yang semakin hari bukannya tobat, malah tambah syirik kepadamu. Turunkanlah sebagaimana engkau menurunkan kepada Nuh, kepada kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, dan seterusnya. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Yunus, iya, sebentar lagi akan aku azab masyarakat. Kemudian Nabi Yunus bilang ke masyarakatnya, sebentar lagi akan turun azab Allah. Kalian gak mau tobat, sekarang nih. Dan Nabi Yunus kemudian keluar kampungnya. Nah ini, kalau bahasa Jawa ini Nabi Yunus mutung. Kan harusnya Nabi, ya, apapun kondisinya, ketika Allah tugaskan di wilayahnya, ya sudah. Sampai Allah azab masyarakatnya, kalau Allah belum wahyukan keluar dari kampung, kan harusnya enggak keluar. Tapi Nabi Yunus saking jengkelnya masyarakat yang terlalu ingkar kepada Allah, akhirnya Nabi Yunus keluar dari kampung. Sudah enggak ngurusi umatnya lagi. Naik kapal, nyebrang. Nah, saat itu ada badai besar. Petir di langit menyambar-nyambar, ombak tinggi. Dan unik, masyarakat yang ada di kapal, yang banyak manusia saat itu, overload itu, mereka punya keyakinan kalau ada badai di laut pasti manusianya bermaksiat. Ini di zaman Nabi Yunus kayak gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak normal di daratan dan di lautan, itu pasti karena maksiat manusia. Maka mereka melakukan qur'ah. Qur'ah itu undian. Ini karena kakean menungso, ya, kita sedang melakukan kemaksiatan, harusnya kapal yang harusnya diisi sekian malah kita isi lebih banyak. Maka ketika diundi, yang muncul namanya Nabi Yunus. Dan mereka tahu Nabi Yunus itu orang soleh. Mosok dicemplung nih. Diulangi lagi, keluar Nabi Yunus. Berkali-kali tetap Nabi Yunus. Yuspineh. Akhirnya Nabi Yunus dicemplungkan. Jadi memang diniatkan untuk mengurangi beban kapal. Nabi Yunus dilempar ke lautan. Masuk laut, diemplok al-hut, binatang besar laut. Sebagian ahli tafsir menyebut hiu paus. Yang penting dulu ada binatang laut yang besar sekali. Dan itu yang memakan Nabi Yunus. Dibawa ke dasar laut. Lakin delepe kan lebih parah ya. Sudah dindelep nembek penumpang kapal, dimakan binatang laut besar, dibawa ke dasar laut, di dalam perut ikan itu. Dan ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan selama 40 malam. 40 bengi neng wetenge wah gede piye rasane. Dan Imam Ibnu Jauzi melanjutkan, Allah turunkan pertolongan untuk Nabi Yunus
dan Allah tidak menolong Fir'aun. Sebabnya apa? Karena kalau Nabi Yunus termasuk hamba Allah yang punya iman dan ilmu untuk beramal. Itu penjelasan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Beda dengan Fir'aun. Karena nggak punya iman, ingkar, kafir, maka Allah nggak peduli. Jadi semua para rasul punya tanggung jawab yang sama, menyebarkan agama tauhid. Mau Nabi Nuh menyebarkan, ada yang terima sedikit, yang nolak banyak. Kemudian Allah azab. Dari yang nolak tersebut ada orang kaya banyak, ada yang miskin, ya nggak sedikit. Tapi baik yang kaya maupun miskin, semuanya sama-sama tidak beriman dan punya ilmu tentang Allah. Yang selamat ada yang kaya, ada. Yang miskin juga ada. Dan mereka sama-sama punya iman dan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mau Nabi Hud dengan kaum Tsamud, kaum Ad-nya, kemudian Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama. Ada yang menolak banyak. Dari kalangan hartawan banyak, yang miskin juga banyak. Makanya ini paling gak enak, Mas. Wis melarat gak duwe iman. Ya kan? Dunya ora entuk, akhirat yo merucut. Nah, ini kan paling ngenes itu. Ya, sudah miskin, gak mau beriman, miskin gak mau bertakwa. Terus yang dibanggakan apa? Kalau para sahabat banyak yang miskin, tapi keimanannya kokoh-kokoh, amalnya banyak-banyak. Kuatnya mereka dalam qiyamul lail, puasa sunnahnya. Karena nggak punya makanan, mereka sering puasa. Nah, itu kalau punya ilmu di atas iman tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya ketika sakit. Dan sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ceritakan sendiri ibarat urat-urat nadi yang ada di dalam tubuh beliau itu terputus, tersayat-sayat. Kemudian beliau cerita ini salah satunya dampak dari racun yang diberikan oleh seorang perempuan Yahudi di tahun ke-7 Hijriah. Padahal beliau wafat sakit dan kemudian wafat itu tahun 11 Hijriah. Berarti ada 3 tahun sekian dampak itu ada efeknya. Pada Rasulullah SAW ketika makan paha kambing yang diberikan oleh perempuan Yahudi itu nggak sampai ditelan, diambil, ketika mau dikunyah dagingnya ini ngomong dengan izin Allah, dagingnya memberitakan kepada Nabi bahwa di dagingku ini ada racun. Kemudian dilepeh. Sahabat yang sudah keburu nelen semuanya meninggal dunia. Karena Rasul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul muntahkan ya. Nggak sampai makan. Tapi kan tetap ada itu yang sudah tercampur dengan air liur beliau itu tetap ada. Dan dampaknya, efeknya 3 tahun berikutnya. Beliau sampaikan sendiri. Dan sakitnya para nabi itu di'afai 2 kali lipat dari sakitnya manusia biasa. Maka ketika Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abu Thalib menyentuh selimutnya Nabi itu, baru selimutnya itu udah ngerasa panas sekali. Karena demamnya Nabi itu 2 kali lipat dari demamnya manusia biasa. Jadi enek wong loro, nah itu 1 Nabi.
Jadi kalau kita biasa panas sudah disebut demam 38, 40, itu udah panas tinggi. Berarti Rasul kalau panasnya kita 40, 41, 42 itu kan medeni. Berarti Rasul itu demamnya bisa sampai 80 derajat. Tapi kalau 10 punjul titik wis umup lho lek banyu. Ya, titik didih air itu berapa derajat? Ya kan 100. Lek wis 10 sekian itu kan berarti tinggal sisanya. Ya. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam demamnya 2 kali lipat dari manusia biasa. Tapi beliau masih bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala, "Asollan nas?" Apakah manusia sudah sholat? Artinya sahabat-sahabat itu sudah sholat. Karena terkadang Rasul pingsan memang. Disakitnya itu pingsan, sadar, pingsan, sadar. Makanya bertanya, manusia sudah pada sholat? Kalau belum, nanti minta Ali bin Abi Thalib mapah beliau. Beliau tetap ngimami. Tapi kalau dalam kondisi pingsan, beliau nggak bisa ngimami sampai nunggu sadar lagi. Maka ketika semakin parah, beliau panggil Umar bin Khattab, Abbas bin Abdul Muttalib, dan Ali bin Abi Thalib. Beliau kemudian sampaikan, tolong Abu Bakar yang menjadi imam untuk kalian. Jadi 3 orang ini menjadi saksi. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar menjadi imam kaum muslimin di Masjid Nabawi di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah begitu parah sakitnya. Tapi ketika beliau seger dikit aja, beliau ngimam. Ini bagian dari wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sholat. Ya. Memang sakit itu ada rukhsah untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ada keringanan, apalagi sakitnya parah. Ya bicara sakit kan berarti bicara yang lagi nggak normal. Tapi kalau normal, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran, beliau aja seger titik ngimami. Nah terkadang banyak kaum muslimin ya sehat, bugar, tapi melalaikan sholat wajib 5 waktu. Lek Jumat memang rame. Sholat Id apalagi. Lah po pengen 5 waktu diganti jemaah kabeh. Ben ketok kebak kabeh, ben semangat ke masjid semua. Kan ya enggak mungkin. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat para sahabat dari balik jendela rumah beliau Aisyah radhiyallahu taala anha sampai beliau meninggal. Ya, di hari terakhir itu senyum melihat sahabat pada sholat. Dan ternyata itu senyum terakhir. Karena setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan kemudian dari syariatnya para nabi dan rasul, semua para nabi dan rasul itu dikuburkan di tempat mereka wafat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di mana? Di kamarnya atau di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di mana kamarnya Aisyah? Seluruh kamar atau rumah-rumah istri Nabi berada di samping kiri dari masjid Nabi, bukan bagian dari masjid. Ya, sudah pisah dari masjid, meskipun yo dempet, ya, tapi sudah bukan area masjid. Oleh karenanya, kalau hari ini
ada mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di masjid, yaitu salah. Nabi dikuburkan di rumahnya Aisyah. Jadi kuburan Nabi itu di rumah Aisyah, bukan di masjid. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berwasiat di saat sakit itu, la taj'al qabri watanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagaimana berhala disembah. Didatangi dengan niat untuk mencari keberkahan, ya, doa kepadaku dan seterusnya. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya. Allah melaknat Yahudi dan Nasara ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi, para rasul, orang-orang soleh di antara mereka ibarat masjid, dijadikan tempat ibadah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat jangan. Rasul berwasiat jangan jadikan kuburan itu kuburan itu berarti kan jamak. Ya, kalau kuburan muslimin berarti kan banyak. Ya, di sana dikuburkan kaum muslimin. Jangan jadikan kuburan kalian itu penerangan. Artinya dikasih lampu. Itu kuburannya. Nah, hari ini jangankan kuburan, sak kubur ya dibangun rumah, dikai lampu mentrong. Nah, ini padahal wasiat sebelum Rasul wafat. Yang namanya wasiat itu berarti tidak mungkin perkara remeh, itu nggak mungkin. Wasiat itu pasti perkara besar. Dan diantaranya Rasul manti-manti, jangan ngasih lampu di kuburan, nggak perlu. Ya, lampu penerangan di kuburan itu yang mungkin hari ini kita butuhkan cuma satu, untuk jalannya aja. Wong ben roh lagi ki dalan, mungkin sisih tengen kiwa ki kuburan, lagi ben luruse iki dalan, ben wong mudeng lah iki. Kuburannya nggak perlu dikasih penerangan. Ini wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama ya dari sepeninggal sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in mewanti-wanti, kalau Masjid Nabawi diperlebar silakan. Tapi jangan memperlebar wilayah kiri. Karena di situ ada kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelebaran Masjid Nabawi kira orang maju, nengen, buri. Ya dibilang ora simetris, yes, seperti itu memang. Karena sebelah kirinya di situ ada kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ada pelebarannya di wilayah kiri dari bagian Masjid Nabawi cuma pelataran saja, bukan tempat untuk sholat. Supaya kaum muslim tahu bahwa itu bukan bagian dari masjid yang difungsikan untuk sholat. Kalau mau sebelah kanannya silahkan, itu bukti masih ada payung-payungnya itu. Ya, belakangnya masih ada payung-payung itu. Nah, kiri nggak ada. Supaya kaum muslimin paham bahwa yang ada kubah hijau itu bawahnya dikuburkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tepat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Madinah menjadi gelap. Yang mengatakan Anas bin Malik, dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu, Madinah berubah menjadi terang, enak, nyaman. Tapi di hari wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah itu seakan-akan sunyi senyap. Karena manusia terbaik telah tiada.
Kaum muslimin nggak pada percaya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu sampai menghunuskan pedang dan mengancam siapa sing ngomong Muhammad wafat tak diacok. Bisa-bisanya bilang Muhammad Nabi ya wafat. Sekelas Umar bin Khattab aja nggak percaya. Tapi kemudian ada sosok yang imannya kalau ditimbang dengan iman seluruh manusia ini masih lebih berat imannya orang tersebut. Levelnya di bawah Nabi langsung. Meskipun bukan Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tutup wajah beliau dengan kain kafan. Sebelumnya beliau cium wajahnya Nabi SAW sambil berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan." Engkau wangi senantiasa harum ya Rasul, baik ketika masih hidup meskipun telah wafat. Kemudian Abu Bakar keluar. Di situ ada Umar, ada sahabat yang lain yang pada penasaran. Mosok Nabi meninggal. Abu Bakar kemudian mengatakan ceramah pendek tapi bisa mengembalikan keimanan-keimanan yang sedang goyah. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad sungguh telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup. Allah tidak akan pernah mati. Wah, itu baru Umar langsung terjatuh pedangnya. Ya, sahabat mulai fokus lagi. Ya, sesungguhnya Muhammad yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah yang sudah didahului sebelumnya para nabi dan para rasul yang lainnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nantinya akhirnya dikebumikan dan masyarakat pun memilih Abu Bakar menjadi penggantinya sebagaimana isyarat petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Abu Bakar ditunjuk menggantikan posisi imam kaum muslimin dalam sholat. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memilih para khulafaur rasyidin dari kalangan sahabat-sahabat ring 1. Kemudian setelah itu kaum muslimin dipimpin oleh orang-orang yang masih mulia juga. Bahkan sepeninggalnya para khalifah, para sultan. Dan di antara warisan para sahabat dan para khalifah yang kita rasakan hari ini yaitu wakaf-wakaf yang di sekitar Madinah maupun Mekah. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang mungkin catatan akhir ini kita luruskan kembali ketika di sekitar Ka'bah ada bangunan megah sekali, tinggi menjulang. Bahkan ada jam gadang Mekah, dikenal dengan Tower Zamzam. Yang di atas jam itu ada penangkal petir dengan bentuk bulan sabit. Tapi hari ini dengan kedangkalan ilmu dan kengawuran orang yang menyampaikan, seenaknya mengatakan bahwa bulan sabit yang ada di atas Tower Zamzam itu adalah tanda dari 2 tanduk setan. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ini membuktikan bahwa ya para
pemuja Dajjal. Ya. Antek-antek Dajjal itu sudah bisa menguasai Mekah. Saat ini buktinya, ya. Di Ka'bah itu sampai tertutup. Ka'bah sampai ketok cilik dibandingkan bangunan yang megah. Dan di puncaknya di situ ada ikon, yaitu 2 tanduk setan Dajjal. Ya Allah, Mas. Lek ngawur ki ojo keblabasan. Lah wong tidak akan pernah Mekah itu kemasukan Dajjal gak bakal. Karena ini sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Masjidil Haram, sampai batas Ardul Haram, tanah haram. Jadi Mekah itu kan ada batasnya, wilayah haram, wilayah suci, tanah suci. Nah wilayah haram itu sampai batasnya itu ada malaikat-malaikat yang Dajjal tidak akan pernah mampu nyebrang ke wilayah tersebut. Apalagi sampai masuk Masjidil Haram, apalagi sampai demok Ka'bah, mustahil. Kenapa kita bilang mustahil? Yang menyampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok disebut kuwi ngono 2 tanduk setan. Lek gelem Mas, itu kalau mau di zoom ya jam gedene itu mengisor. Itu ada kaligrafi, ada tulisan Waqaf li Malik Abdul Aziz li khidmatil haramain. Nek iso maca ya wonge kuwi harusnya bisa tahu bahwa ternyata bangunan-bangunan ini terbangun di atas tanah wakaf Raja Abdul Malik ya. Yang mana ini bagian dari raja-raja Saudi yang dikenal sebagai Khodimul Haramain atau apa istilahnya pembantu 2 tanah suci. Jadi hotel-hotel yang paling dekat dengan Masjidil Haram yang jumlahnya ada 8 atau 7 itu semuanya tanahnya dibangun di atas tanah wakaf. Baik itu wakaf sebagian para sahabat seperti hanya di daerah Jabal Umar ya. Kemudian tanah wakaf dari para khalifah atau para raja-raja Saudi sebelum masa ini. Jadi nggak ada hubungannya bangunan itu dengan antek-antek Yahudi. Kecuali orang yang memang sengaja ingin menjatuhkan Islam dengan membenci Saudi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan dunia ini berakhir dengan kiamat. Adanya Saudi, enggak adanya Saudi, kalau kiamat terjadi pasti terjadi. Ini keyakinan kita. Iya Bang ya? Mau ada Indonesia enggak ada Indonesia, lek wis jatai kiamat mesti kiamat. Kalau Saudi pun gersang maupun subur, kalau sudah jatai kiamat mesti kiamat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan. Rasul gambarkan manfaat kita bagi orang lain dan lingkungan. Kalau seandainya kalian tahu besok kiamat, sesok kiamat, dan di tanganmu ada benih, ya ada benih biji-bijian. Kata Rasul, tandur. Kita masih disuruh nanam benih, padahal kita tahu besok kiamat. Ini sebagai motivasi kita supaya terus mengambil berbuat yang bermanfaat. Termasuk hari ini, ketika kerajaan Saudi Arabia juga punya program reboisasi, penghijauan. Digawe gimana Saudi semakin subur. Ya. Lah orang-orang malah ojo gimana mempercepat kiamat. La haula wala quwata illa billah. Ini enggak nyambung. Arek mau Saudi subur atau tidak
Kalau memang jatahnya sudah kiamat, kiamat. Bahkan salah satu tandanya ya ketika Jazirah Arab hijau kembali. Bukan berarti ketika melakukan penghijauan terus mempercepat kiamat. Tidak. Itu bagian dari amal soleh. Kita pun diminta untuk nandur pohon. Ketika punya padi, burung-burung menclok, jangan diusir. Itu bagian dari sedekah. Ya, alasan ake-ake manuk tele piro gede. Kan seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa yang paling lengkap menerangkan Dajjal beliau. Dari rambutnya diterangkan kriwel, dari badannya diterangkan gempal, bahkan ya Dajjal punya 2 mata. Cuma mata yang satu normal, mata yang satunya ibarat kurma busuk. Gak berfungsi, cacat Dajjal salah satu matanya. Ini ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Artinya mata Dajjal berapa? 2. Kalau hari ini ada mengatakan Dajjal bermata 1, berarti gak ngaji. Ya, enek wedhus lahir mripate neng tengah. Wah, itu kambing Dajjal. Masya Allah. Hai, karena nggak mau belajar. Akhirnya ngerti mata 1 disebut Dajjal semua. Padahal Dajjal mripate piro? 2. Cuma 1 nggak berfungsi. Inilah kelebihan ketika kita taklim, belajar itu semakin tahu. Ya. Ternyata banyak sekali yang tersebar itu hanya sebatas viral-viral tapi jauh dari kebenaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita sehingga kita bisa terus ya, meniti jalan ilmu ini dan untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza aqulu ma tasma'un. Kami kembalikan kepada moderator. Mungkin ada yang pertanyaan.